Upaya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia memandang bahwa Indonesia sebagai wilayah dan bangsa merupakan satu kesatuan yang bulat dalam segala bidang, tidak dapat dipecah-pecahkan. Daratan, lautan, alam, dan manusia Indonesia yang tumbuh dan berkembang di atasnya adalah satu. Indonesia meskipun beragam suku bangsa dan banyak pulau adalah merupakan satu kesatuan. Kesatuan inilah yang harus dijaga, dipertahankan, dan dikembangkan secara baik. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa sebagai berikut. 1. Membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. 2. Saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. 3. Tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Sikap yang harus dihindari oleh setiap warga negara dalam memupuk menumbuhkan persatuan dan kesatuan sebagai berikut. 1. Sukuisme, menganggap suku bangsa sendiri paling baik. 2. Kaufinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. 3. Ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. 4. Provisialisme, sikap yang selalu berkutat dengan provinsi dan daerah sendiri. Cinta tanah air. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mempunyai rasa cinta terhadap tanah air. Cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam berbagai hal sebagai berikut, yaitu menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negara. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Yang ketiga, mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabadikan kepada negara. Melaksanakan upacara bendera merah putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya menunjukkan bahwa kita menghormati perjuangan para pahlawan demi mengibarkan sang merah putih di hadapan dunia. Lalu dengan mengunjungi salah satu museum perjuangan yang ada di Indonesia, kita dapat memahami, mengetahui, dan menghormati kisah para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air. Apa yang mau kita katakan tentang seorang contoh? Museum yang kami kunjungi adalah Museum Pengabdian Pangeran Diponegoro. Dengan tujuan untuk mengetahui kisah perjuangan Pangeran Diponegoro dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Haruskah kita melestarikan budaya Indonesia? Budaya menjadi salah satu identitas bangsa yang tidak secara tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Seiring perkembangan zaman, generasi muda berperan besar terhadap pelestarian budaya, namun terpengaruh oleh budaya dari luar. Menggunakan produk lokal dan menikmati kesenian budaya tradisional seperti melihat tari-tarian, kirap dari berbagai macam daerah merupakan cara untuk mengekspresikan cinta terhadap tanah air. Apakah setelah kemerdekaan, perjuangan kita sudah berhenti? Rasa cinta kita sudah pudar? Mendukung timnas Indonesia agar menaikkan eksistensi bangsa sebagai rasa cinta kita kepada tanah air. Melalui sepak bola sebagai salah satu harga diri bangsa yang harus diperjuangkan. Yaitu membina persatuan dan kesatuan. Pembinaan persatuan dan kesatuan harus dilakukan dimanapun kita berada, baik di lingkungan
keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Tindakan yang menunjukkan usaha pembinaan persatuan dan kesatuan adalah yang pertama, menyelenggarakan kerjasama antar daerah, yang kedua, menjalin pergaulan antar suku bangsa, tiga, memberi bantuan tanpa membedakan suku bangsa atau asal daerah, empat, mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain, dan memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya yaitu rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Dalam pengertian yang sederhana, rela berkorban adalah sikap dan perilaku yang tindakannya dilakukan dengan ikhlas serta mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Yang keempat yaitu pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individu maupun kelompok, maupun tingkat nasional. Untuk menghadapi era globalisasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ditangkap secara cepat dan tepat, kita memerlukan perencanaan yang matang sebagai berikut. Yang pertama, ada kesiapan SDM. Yang kedua, kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kompetitif dan berbagai sektor kehidupan. Yang ketiga, kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, ada kesiapan perekonomian rakyat. Di bidang pertahanan negara, kemajuan tersebut sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional berkembang menjadi multidimensional, fisik dan non-fisik. Fisik dan non-fisik, baik berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan strategis penggunaan kekuatan pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman atau gangguan terhadap keamanan nasional. Kekuatan pertahanan tidak hanya digunakan untuk menghadapi ancaman, tetapi juga untuk membantu pemerintah dalam upaya pembangunan nasional dan tugas-tugas internasional. Pertama adalah sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Yang pertama di sini adalah menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Yang kedua, menciptakan ketahanan nasional. Yang ketiga, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Yang keempat, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Yang kelima, memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara. Yang keenam, menaati peraturan. Salah satunya menjaga keutuhan Indonesia adalah dengan mentaati peraturan. Peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya agar Indonesia menjadi lebih baik.